Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari terakhir ini di media banyak dibicarakan tentang sebuah film pendek buatan orang Jogja berjudul Tilik dalam bahasa Jawa atau Menengok Melawat dalam bahasa Indonesia. Film ini berkisah tentang ibu-ibu yang pergi menengok Bu Lurah yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Tradisi menengok orang sakit sangat mengakar kuat di kalangan orang Indonesia pada umumnya, baik dilakukan secara pribadi maupun berombongan. Sayang sekali tradisi yang sangat baik ini terpaksa ditiadakan untuk sementara waktu selama pandemi COVID-19. Semoga setelah pandemi berlalu, orang tidak melupakan tradisi menengok orang sakit. Di dalam tradisi ini terkandung nilai-nilai perhatian kepada orang lain, mengulurkan solidaritas, saling menolong pada saat seorang teman, tetangga, rekan kerja, atau saudara mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, menengok orang sakit merupakan bagian dari perbuatan baik yang dilakukan kepada orang lain. Dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir ini, Anak Manusia yaitu Yesus berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Di sini ada 6 perbuatan baik, yaitu memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat orang sakit, mengunjungi orang dalam penjara. 6 perbuatan baik ini merupakan hal yang sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Yesus tidak menuntut yang sulit-sulit yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Yesus memanggil orang melakukan perbuatan baik yang sederhana dalam hidup sehari-hari. Yang menarik adalah Yesus menekankan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan kepada salah seorang yang paling hina. Ayat 40, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Jadi perbuatan baik itu bukan ditujukan kepada orang-orang penting untuk mengambil hati, tetapi dengan tulus ditujukan kepada orang yang paling hina, sehingga ia tidak dapat mengharapkan balasan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir itu menjadi dasar bagi Johannes Calvin pada abad 16 untuk mengembangkan diakonia di kota Geneva. Ia mendirikan pusat diakonia yang disebut General Hospital, bukan rumah sakit umum, melainkan pusat pelayanan gereja. Calvin sangat menekankan saling menolong dan saling melayani, karena pada waktu itu
kebanyakan orang yang tinggal di kota Jenewa adalah pengungsi dari berbagai negara akibat gerakan reformasi gereja. Ada orang kaya, ada orang miskin. Calvin menekankan supaya yang kaya dapat membantu yang miskin. Yang masih sehat diberi kursus keterampilan supaya bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang sudah tua diberi bantuan dan yang sakit diobati. Itu sebabnya gereja-gereja Calvinis sampai sekarang menekankan pentingnya diakonia. Pada masa pandemi ini, terus dicari bentuk-bentuk diakonia yang dapat menolong anggota jemaat dan orang-orang lain untuk bekerja, mencari nafkah di tengah kesulitan ekonomi, PHK, dan mundurnya usaha tertentu. Namun diakonia pelawatan atau perkunjungan orang sakit tidak diabaikan. Walau tidak dapat mengunjungi secara fisik, melawat orang sakit dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, mulai dari teks kata-kata, baik langsung maupun melalui media sosial, hingga telepon dan video call. Intinya tetap sama, melawat orang sakit. Kiranya tradisi yang mengakar kuat, baik di bumi Indonesia maupun dalam kekristenan ini, dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan dengan berbagai bentuk. Saling memperhatikan dan saling menolong adalah nilai-nilai universal kemanusiaan yang juga diajarkan oleh Yesus. Amin.